selamat datang di My Channel V Guru Biasa. Dengan saya Noviana Sari dari SD 1 Terban, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Perkenalkan, selama pembelajaran saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Sukardi SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Endang Lestari SPD MPD. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 3.2. Tujuan pembelajaran, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai ekosistem. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Pendekatan dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yang disebut juga deficit-based approach. Memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yang disebut juga asset-based approach, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset menurut Green dan Halnes 2010. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang terdiri dari fokus pada masalah dan isu, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat menyelesaikan proyek. Pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan berbasis pada aset atau kekuatan, yang terdiri dari fokus pada aset dan kekuatan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang kelima, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Asset Based Community Development atau ABCD yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan PKBA berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Aset-aset dalam sebuah komunitas. Ada 7 modal utama dalam sebuah komunitas yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Yang kelima, modal fisik. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Yang ketujuh, modal finansial.
Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan. Dalam ekosistem sekolah ada sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Semua sumber daya yang ada di sekolah memiliki kontribusi dan hubungan proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Misalnya, yang pertama, modal manusia, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas dan berpihak pada murid. Misalnya, kepala sekolah, guru, dan pengawas. Yang kedua adalah modal sosial, yaitu keterlibatan guru dalam berbagai organisasi profesi seperti KKG akan mampu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada meningkatnya kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah modal politik. Adanya hubungan yang baik dengan dinas terkait seperti puskesmas, polsek, pemerintahan desa, dan lain-lain, sehingga bisa menjadi sumber belajar. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Adanya rutinitas kegiatan keagamaan, suasana sekolah, dan lingkungan yang religius, melestarikan budaya lokal seperti gendeng belek, serta membudayakan gotong royong. Berikutnya adalah modal fisik. Memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti ruang kelas, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, dan lain-lain, sehingga akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam yang baik dan rapi akan sangat menunjang dalam kegiatan pembelajaran, karena bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Misalnya kebun sekolah, taman, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah modal finansial. Misalnya dana BOS, uang imtak, sumbangan orang tua siswa, dan kantin sekolah.